Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pasar modal syariah semuanya. Sore ini kita ketemu lagi ya. Sudah lama nih IG kita nggak live live lagi ya. Obrolan sore kita hari ini akan membawakan tema siap rencanakan keuangan sebelum menikah. Wah, kayaknya bakalan seru nih ya. Bicara tentang keuangan buat persiapan orang-orang untuk sebelum menikah. Nah, kita hari ini nih bakalan kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah founder daripada Sakinah Finance. Ya, jadi pastilah beliau ini adalah ahlinya di bidang perencanaan keuangan. Kita undang dulu ya. Kita invite dulu. Kita ajak join dulu dari Sakinah Finance. Sepertinya belum join ya. Sakinah Finance belum join. Baik, kita tunggu ya. Sobat-sobat sekalian, bisa sambil menunggu narasumber kita. Nanti tolong ya disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang paling bagus, pertanyaan-pertanyaan yang paling mewakili diri sendiri atau banyak orang ya terkait dengan perencanaan keuangan ini. Bagaimana sih kendalanya, tips-tipsnya gitu. Kita cek lagi ya, apakah sudah ada dari Sakinah Finance. Coba kita cek Sakinah Finance. Oh, belum join kayaknya. Oke. Belum terlihat juga. Kita cari dulu dari Sakinah Finance. Belum muncul sepertinya. Tadi bisa langsung ya waktu uji coba ya. Nah, baik. Kita undang nih narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Murniati Mukhlisin, sedang gabung ini. Beliau ini adalah founder daripada Sakinah Finance. Beliau juga sebagai rektor dari Tazkiyah. Mungkin teman-teman tahu Tazkiyah. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah, finally join. Ya, ini adalah narasumber kita kali ini. Beliau adalah ahli di bidangnya. Beliau ini enaknya dipanggil apa ya? Ibu, mama, emak, umi, apa ya? Iya apa ya? Aduh, biasanya kalau di kampus tuh Madam Ani katanya. Oke, jadi kita biar lebih akrab kita panggil Madam Ani ya. Yeah. Nah, Madam Ani ini adalah beliau ini adalah founder daripada Sakinah Finance. Beliau juga rektor di Tazkiyah. Teman-teman kalau tahu Tazkiyah ini adalah istilahnya sekolahan yang memang fokus pada keuangan syariah dan luar biasa Tazkiyah ini. Nah, Assalamualaikum nih Madam Ani ya. Mungkin kita bisa langsung aja ya. Kita kali ini Bu insya Allah akan bicara tentang bagaimana sih siap rencanakan keuangan sebelum menikah. Ini pasti banyak nih teman-teman di sini yang sedang mempersiapkan pernikahan atau sudah mungkin pengen punya bayangan pernikahan tapi masih takut-takut gitu lah. Yeah. Ya kalau kita ketahui bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral ya dan momen penting bagi setiap orang. Tapi masih banyak orang yang belum berani menikah. Banyak sih alasannya, terutama para cowok nih, sindiran buat para cowok ya yang belum berani meminang anak orang. Jadi kalau terutama cowok ini kan bakalan nanti mereka adalah sebagai kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah. Jadi pertama belum berani karena belum cukup modal untuk biaya pernikahannya, pestanya dan segala macam, beli mahar dan lain sebagainya. Ada juga yang belum pede dengan penghasilan yang sekarang aja nih, kayaknya belum cukup buat menghidupi diri sendiri, apalagi menghidupi anak orang. Nah, ini tantangannya, Madam. Jadi beruntunglah ya kalau misalnya kalau kita bicara pernikahan gitu, pesta pernikahan, beruntunglah kalau yang punya orang tua berkecukupan.
Jadi bisa mempersiapkan biaya-biaya pernikahan dengan ini. Tapi tentunya masih banyak juga teman-teman, bahkan saya pribadi juga dulu ngalamin ya, bagaimana mempersiapkan diri dengan struggling dengan kita apa ya, mandiri gitu ya. Jangan sampai deh ngerepotin orang tua karena memang orang tua kita juga saya tuh kebetulan juga orang tua saya pensiunan. Kemudian waktu itu suami saya juga orang tuanya pensiunan. Jadi kami berdua merencanakan. Nah, ini nih tentunya kita butuh nih strateginya. Bagaimana sih mempersiapkan kehidupan sebelum pernikahan, mempersiapkan nantinya pernikahan itu, bahkan bagaimana kita juga nanti mempersiapkan keuangan kita itu biar mapan dalam menjalani kehidupan pernikahan ini. Nah, kita mohon nih dari Madam Ani bisa menjelaskan apa sih tips-tipsnya untuk mempersiapkan pernikahan, kemudian apa sih pentingnya financial planning. Silahkan, Madam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li Salam. sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih Mbak Din yang sudah cakep banget ya ngatur waktu untuk kita semua, dan tentu saja insya Allah majelis ilmu ini, majelis sharing-sharing ini manfaat untuk semuanya, termasuk saya yang masih belajar, yang masih pengen tahu tentang apa sih perencanaan untuk pernikahan dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang jarang banget kita bicarain, jarang banget. Tahu-tahu kita tiba-tiba ayah, aku pengen nikah, tapi nggak ada persiapan gitu. Nah, harusnya siapapun yang mau, pastinya kita kalau mengikuti sunnah Rasul, Rasul menikah, Rasul tidur, Rasul makan, Rasul puasa, Rasul buka puasa, Rasul sholat berjamaah, itulah sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus mencontoh Rasulullah SAW dalam kehidupan, salah satunya menikah. Jadi jangan bilang ya, aku kayaknya nggak seumur hidup nggak mau nikah deh. Nah, nggak boleh. Jadi karena untuk ngikutin sunnah Rasul harusnya punya perencanaan pernikahan. Nah, kalau sudah begitu artinya namanya juga rencana, nggak ada minggu depan mau nikah, mau berencananya hari ini gitu. Ya, rencananya Dadakan ya? dadakan banget gitu. Emang mau beli tiket pesawat pulang kampung ke Surabaya aja kan nggak mungkin dadakan, pasti naik Berbulan-bulan sebelumnya, biar murah. begitu tuh dapat lagi. Nah, jadi segala sesuatu itu kalau direncanakan dengan baik-baik di awal, maka akan dapat banyak persiapan yang matang dan insya Allah akan lebih rapi gitu ya. Nah, maka dari itu salah satunya persiapannya adalah bagaimana membayangkan kalau misalnya saya 1 tahun lagi mau menikah, 5 tahun lagi mau menikah, 10 tahun lagi mau menikah, itu semuanya sudah terpikirkan sejak sekarang gitu loh Mbak Din. Ya. Nah, Jadi tidak pada usia yang sudah siap nikah aja ya, Madam. Kalau tadi bisa sampai 10 tahun iya sebelumnya, jangan. bisa Justru jadi masih remaja dia sudah merencanakan gitu ya. mudah, karena kan dalam aturan Islam untuk yang menikah itu kan seharusnya kalau kita lihat dari usia, memang dalam aturan hukum Indonesia itu yang wanitanya 21 tahun, laki-lakinya 25 tahun. Tapi kalau di bawah itu harus punya wali. Misalnya kalau anaknya yang laki-lakinya ya kan harusnya dalam Islam kan tidak perlu wali. Tapi kalau misalnya dia usia 18 tahun, 17 tahun dia masih diperlukan wali. Nah, artinya yang bagus, yang matang itu kan ketika sudah tamat kuliah gitu ya, baiknya ya, sudah mulai siap untuk bilang siap untuk menikah. Artinya ketika tamat kuliah bukan berarti nggak punya apa-apa persiapannya, harusnya sudah siap banget. Jadi pas tamat kuliah sudah langsung bisa melamar atau dilamar gitu kan. Nah, artinya usia berapa sih sebenarnya Mbak Din kalau kalau menurut Mbak Din yang paling bagus untuk merencanakan keuangan pernikahan? Usia berapa? Iya, mungkin begitu lulus SMA ya, masuk kuliah, nah itu kayaknya pas banget deh, Pas kira-kira 4 banget. tahun ya. Heeh. Ya. Jadi nanti begitu lulus, habis dapat ijazah, terus ijabsah. Ya. Nah, iya itu deh ijab sah itu, makanya teman-teman yang di Instagram tolong dicatat ya usianya berapa kata Mbak Din, tamat SMA. Namun secara umum keuangan syariah atau literasi perencanaan keuangan itu harusnya dilakukan sejak usia sedini mungkin,
ketika baru lahir sudah disiapkan perencanaan keuangannya, kalau dari sisi keuangan secara umum. Nah, perencanaan keuangan itu tentu saja bisa bermacam-macam. Jadi ketika lahir misalnya, anak-anak sudah kita berikan produk-produk investasi atas nama dia, bisa QQ, Oke. bisa atas nama hibah, ya. Kalau produk-produk asuransi syariah kan bisa disebut dengan penerima hibah. Kalau untuk yang produk bank syariah bisa QQ. Nah, itu kan seperti akun-akun di pasar modal syariah mungkin juga bisa QQ ya, bisa atas nama anak yang Orang akan tua. menjadi nah inilah artinya sudah dibiasakan. Nah, apa yang akan digunakan untuk kebutuhan anak tadi? Ya memang salah satunya yang paling concern orang tua adalah sekolah, investasi pendidikan. Namun tidak tertutup kemungkinan dengan adanya persiapan investasi yang tadi lebih awal itu nanti akan bisa sampai ke pernikahan juga. Coba bayangin Oke. Kak Din, enak itu Jadi bukan uh, selama ini saya mikirnya sekolahnya aja, Madam. nah itu dia banyak orang mikirnya sekolah aja Berarti ya. saya salah ya. Waduh, jadi kalau kalau Belum bisa pernah lebih memikirkan awal, bagaimana lebih pernikahan anak-anak. lebih visioner ya, lebih visioner karena pernikahan itu kita ingin memberitahu halayak ramai, ya kan? Nah sekarang ini kan pernikahan masa pandemi ini paling hemat nih Mbak Din, karena Oh hanya iya, nggak pakai memodalkan catering ya? Google Meet sama Zoom. Iya, tapi kan harus ada dekorasi-dekorasinya, virtual background-nya harus ada gitu kan ya, paling enggak ya. Terus Backgroundnya pakai virtual, Madam. pakai apa? Background virtual. Iya background-nya virtual juga ya, ya pokoknya ada ininya ya. Nah itu kan paling hemat lah semasa pandemi. Jadi kalau kalau ada merencanakan tahun depan menikah, bagusnya saat ini aja deh. Kayak mahasiswa saya pagi ini ada yang akan nikah. Nah, Oh, besok pagi ada akad nikah, udah dikasih itu link Google Meet-nya. Nah, jadi ya, nanti ya. tamunya melalui ini. Terus hadiahnya gimana? Transfer. Transfer. Oh, Hmm. Terus mas kawinnya gimana ya? Kalau bisa mas kawinnya ya apa? pikirin pakai Gojek. Ini apa? Sertifikat pasar modal syariah gitu. Nah, sekarang udah Saham mulai syariah. ngetren tuh. Ya, ada Iya yang dong, pakai ada yang ngasih saham. ada yang ngasih mas kawin dinar dirham, saham syariah, tabungan, deposito gitu ya. Jadi ada-ada aja tuh ya. Kalau kita Google banyak sekali orang-orang yang ngasih mas kawinnya macam-macam. Nah, balik lagi tadi dari perencanaan, Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, itu kan Allah menyerukan kita bagi orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan melihat wal tandur, nadhara itu melihat. Melihat itu dengan visi misi yang jauh gitu. Supaya apa? Mempersiapkan hari esok. Hari esok apa? Hari akhirat. Nah, kalau hari akhirat saja Allah sudah minta kita persiapkan, artinya hari besok, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari pernikahan juga harus disiapkan sebaik mungkin menjadi bagian dari amal soleh kita. Nah, ya. Jadi jangan sampai ketika pernikahan bingung mau tinggal di mana, terus bingung mau ngontrak di mana, terus kerjanya seperti apa dan sebagainya. Pokoknya nikah tapi nggak ada modal. Nah, sepertinya itu perlu kita persiapkan dari sekarang, ya. Nah, terus ini ada yang nulis juga nih, mas kawinnya rekening saham. Iya, ada tuh, ya. Betul. Nah, kira-kira nih, Madam, kalau misalnya orang yang sudah ya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun lagi dia merencanakan pernikahan, kira-kira strategi apa nih kalau misalnya untuk merencanakan ini pasnya? Ya, ya. Nah ini bagus banget. Jadi ketika tadi sudah kita planningkan, tentu saja planning itu setiap individu itu harus punya planning yang jelas. Misalnya bagi misalnya Irma nih ya, Irma udah nikah belum ya? Bu Irma siapa ya yang belum nikah di sini? Coba tunjuk tangan yang belum nikah. Tadi Coba. ada yang mau nikah 1 tahun lagi. Nah, Ada mana nah tadi ya? ini cara Eh, nabinya dan apa saja yang perlu disiapin. Tuh nah, ini ini ada kata Mas Muhrizal. oh Muhrizal ya, Aswad. Azizati. Oh, Azizati. Oke. Nah, ini Azizati 1 tahun tahun lagi ini mau menikah. ya katakanlah Azizati mau menikah ya di 5 tahun mendatang. Jadi 1 tahun mendatang kata Azizati, saya mau selesaikan kuliah dulu. 5 tahun ke depan saya akan menikah. Apa yang saya persiapkan? Pertama Azizati harus cek dulu keuangannya, keadaan keuangan saat ini. Oke? Nah, cara apa buat
diagnosa keuangan, kemudian kedua cek dulu biaya nanti 5 tahun ke depan kalau akad nikah yang sederhana berapa, kalau pakai undang teman-teman, undang kerabat sana sini, sahabat-sahabat atau teman-teman kantor ayah ibu berapa. Dikatakanlah mau ngundang 500 orang. Nah, kemudian cek mau ke gedung atau mau ke di masjid ya, berapa biayanya. Nah, dikira-kirakan, kemudian oh ya sekarang saya perlukan sekitar 200 juta. Oke. Nah, dari dana seperti itu, makanya sekarang Izati udah berpikir tuh bahwa saya nggak mau ngeribetin orang tua, saya mau usaha sendiri. Nah, kalau yang sudah itu agak yang heboh 200 juta. Tapi kalau misalnya mau sederhana, bisa cuma 10, 20 juta saja udah bisa makan banyak, apalagi mengundang anak yatim gitu kan. Nah, itu nanti kita buat beberapa plan A, plan B-nya. Kemudian nah itu 5 tahun ke depan berarti sudah mau menikah, kemudian berarti sudah saat itu sudah lulus kuliah, berarti sudah Izati sudah mulai kerja. Nah, buat juga planningnya, saya mau kerja ini kira-kira dana yang akan diterima adalah 10 juta per bulan, 5 juta per bulan, terserah dibuat planningnya. Saya akan alihkan sebesar 1 juta per bulan untuk investasi. Nah, hal yang seperti ini ketika dituliskan Mbak Din itu akan menjadi sangat sistematik, akan menjadi terorganisasi dengan baik. Jadi Madam biasa memang dengan keluarga semuanya menyiapkan anggaran-anggaran seperti itu, perencanaan-perencanaan seperti itu. Nah, tahun depannya dikoreksi lagi oleh Izati. 5 tahun kelamaan. Saya kayaknya pengen 3 tahun aja deh, karena kayaknya gaji yang saya dapatkan ternyata lebih baik. Saya dapat gaji 15 juta. Nah, daripada banyak orang punya gaji besar, Mbak Din, di Jakarta terutama, 15 juta, 20 juta nggak ada beda dengan yang 5 juta. Habis bulan, habis gajinya. Berarti finance-nya nggak jalan ya? Karena nggak ada perencanaan. Baru setelah 3 bulan, 10 bulan, setahun kerja, lo investasi apa? Ada, gue udah beli nih. Ada tuh emiten-emiten yang bagus tuh. Oh iya, lo investasi apa? Ada nih. Ada asuransi syariah, ada ini, ada ini, ada ini. Ada saham syariah ini bagus ini nih. Nah, baru gue gap gitu. Wah, gue mau nikah 2 tahun depan tapi nggak mikir planning apa-apa nih. Nah, baru nyesel. Padahal ternyata gajinya habis dimakan untuk belajar. Untuk kongko-kongko di restoran yang besar-besar, restoran, pindah satu, restoran kedua. Itu ada restoran baru, kita pergi yuk. Terus ada beli baju di mall, pergi ke sana, jalan-jalan, ke situ, ke sini. Pokoknya YOLO gitu, YOLO. You only live once. Nah, gitu. YOLO, jadi jangan jadi YOLO ya. Jangan YOLO, iya. Harusnya you only live organizing atau organized. Jadi kita hidup tapi dengan teratur. Teratur apa caranya? Ya teratur dengan perencanaan. Ya, ini yang mungkin banyak yang tidak kita ketahui, Mbak Din. Ya, Cuma gimana ya? Gimana ya, Madam? Kita nih tadi kan misalnya gaji udah gede 15 juta tapi nggak cukup ya karena tadi YOLO gitu. Gimana sih sementara sekarang ini pasar ada di tangan kita, Madam. Nggak perlu keluar, pasar udah bisa. Kemudian kita mau jajan juga, apalagi sekarang musim pandemik ya kita nggak perlu keluar, tinggal GoFood atau pakai GrabFood dan segala macam, semuanya datang gitu, just only on our hands. Yeah. Nah itu gimana nih strateginya untuk mensiasati biar nggak tergoda untuk YOLO tadi? Ya, ini penting banget. Dengan adanya perencanaan, kita harus disiplin dengan perencanaan. Sering-sering dilihat catatan kita. Makanya kalau kita punya perencanaan, kalau ngomong doang, Mbak Din, nanti kita jalan-jalan yuk habis pandemi. Pokoknya aku mau ke Turki. Mbak Din mau kemana? Sama dong, aku mau ke Turki. Turki berapa? Biayanya sekian-sekian, sekitar 50 juta deh untuk bawa anak, bawa suami. Tapi ngomong doang, nggak dicatat Mbak Din. Kalau Mbak Din udah catat tuh. Berarti 10 juta aku harus nabung sekian, ambil dari gajinya sekian. Kalau gitu aku mau bisnis supaya nanti hasilnya bisa dibuat untuk jalan-jalan ke Turki dan sebagainya. Nah, bedanya Mbak Din dengan orang yang tadi bicara adalah Mbak Din nyatet. Mbak Din tiap bulan ngelakuin. Akhirnya Mbak Din tercapai impiannya. Tahun depan, lo udah terkumpul mau 50 juta. Waduh, aku kan cuma ngomong doang waktu itu. Kamu serius ya, Din? Iya, aku udah kumpulin. Nih aku mau pergi. Kamu? Lah, aku memang pengen, tapi nggak nyampe-nyampe tuh. Perencanaan aku nggak pernah terkabul.
nggak bisa aku tuh. Nah, akhirnya nggak ada perencanaan. Kedua, jarang baca doa masuk pasar. Padahal kita itu Oh, dianjurkan jadi pegang handphone juga harus doa ya? harus, baru pasar online Karena harus itu ada baca doa. pesan di situ. Nah, Mbak Din kalau buka pasar online, Lazada, toko Bukalapak, Tokopedia, pokoknya apa yang online-online dah, baca uh, baca doa untuk masuk pasar, ya. Oke. Apa? Nah, jadi baca doa untuk Sering masuk tuh pasar. tergoda kalau pas lagi apalagi yang lagi sale 12 apa 12 12 itu kan suka harga bener-bener dibanting gitu Madam. Jadi Iya, itu yang bikin perencanaan keuangan kacau deh, kacau gagal banget. total. Kacau banget. Sering-sering baca doa, sering-sering zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah seorang Fatimah, Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah SAW, ketika meminta kepada Rasulullah, padahal yang diminta itu hanya kadimat untuk membantu pekerjaannya di rumah. Tapi apa jawaban Rasulullah? Ya Fatimah anakku, ya Ali menantuku, marilah aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta. Padahal cuma minta kadimat doang, pembantu, Mbak. Terus Hmm. kata kata Rasulullah, berzikirlah, bertasbihlah, bertahmidlah, bertahlillah 10 kali, 10 kali, 10 kali setelah kamu sholat, dan 30 kali, 30 kali, 30 kali sebelum kamu naik ke peraduan. Artinya untuk memberikan supaya kita ingat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, Allah menyuruh kita untuk ingat kepada Allah. Ya, Allah akan askurkum, akan mengingat kita kembali. Jadi kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Maksudnya apa sih? Nah, kalau Allah ingat kepada kita, kemauan kita yang nggak ada batasnya itu, nafsu kita yang nggak ada batasnya itu akan reda. Nah, ketika kita rajin latah dengan asma Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika ada iklan lewat ke handphone kita, la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi gitu kan. Nah, lama-lama kan kita ingat Jangan selalu, tergoda. nggak tergoda. Terus waktu kita mau ke pasar, ke mall gitu kan, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini salah satu adalah bagaimana kita supaya mengendalikan nafsu kita, supaya tidak mau yang mewah-mewah, yang YOLO tadi ya. Terus bagaimana bisa nggak ikut-ikutan orang. Kadang-kadang kita tuh uh, impulse shopping, Mbak Din. Tahu nggak Mbak Din? Hmm. Impulse shopping apa Mbak Din? Nggak tahu tuh Bunda. Misal, Madam. nah, misalnya Mbak Din ya, ada Kak Fat, itu Ibu Fat ya, Bu Fat. Din, tahu nggak lo? Itu lagi diskon lo. Apaan? Itu tuh coba deh pergi aja tuh ke Mall Indonesia. Berapaan tuh? Ini coba dari 1 juta turun jadi 500.000. Padahal Mbak Din nggak perlu tuh barang. Mbak Din pergi ke Hmm. Mall of Indonesia, itu namanya impulse shopping. Bahaya banget impulse Impulse shopping ini shopping. ketika orang ngelihat Wow. rombongan orang ngeklik like, kita ikutan beli barang itu. Orang rombongan mesen, aku mau dong, ikutan bilang aku juga mau dong. Padahal ketika nyampe barangnya nggak kepake. Nah, makanya Nah, hati-hati dengan impulse ya. shopping. Ya, jadi ketika mau beli pokoknya gini, pernah nggak Mbak Din pergi ke mall terus bawa catatan untuk pergi ke toko mau belanja gitu atau ke Enggak sih pasar. Bunda. Nah, Enggak sih. Madam sering Soalnya banget. biasanya gini, mau belanja apa gitu kan, misalnya rencananya mau beli daging gitu kan ke Mm-mm, supermarket, temennya ngikut banyak. mm-mm, Ada nanti buah-buahan ngikut, iya, terus yogurt ngikut, cemilan ngikut. Padahal tadi niatnya beli daging, temennya banyak yang ngikut. iya. Itu seringnya Biasakan dicatat. godaan. Ya, biasakan dicatat Mbak Din. Madam pernah ya eh, berapa kali lah ketika dicatat gitu ya. Nanti udah tuh Madam ngambil. Kadang-kadang tuh memang kita begitu tuh Mbak Din. Pas yang dicatat apa, yang dicatat 10, tapi yang di dalam keranjang 20. Nah, ini yang menjadikan kita tergoda. Tapi karena suami tegas gitu kan, malah catatannya dibalikin lagi ke shelf-shelfnya, ke rak-raknya dibalikin lagi. Jadi kalau misalnya kita suami istri saling tegas, biasanya itu bisa jadi pengontrol gitu ya, supaya nggak terlalu banyak Oke. belanja. Bagi yang single-single juga gitu, ingetin aku dong kalau aku mau belanja, nggak mau bilang ke temennya gitu, misalnya ngekos gitu ya, jangan bilangin aku dong, ingetin aku dong, aku jangan terlalu banyak makan makanan yang nggak sehat, beli yang instan-instan yang nggak jelas. Nah gitu, nanti kalau temen ngingetin, oh iya terima kasih gitu. Nah jadi bisa saling mengingatkan, bisa dengan doa, bisa dengan perencanaan, ya Mbak Ya. Din.
Baik, Madam. Kalau ini tadi sudah Madam udah bagi kita dengan tips-tips dan bagaimana step-stepnya untuk melakukan fin plan. Mungkin kita commercial break dulu. Jadi Ya, ya. teman-teman nanti yang belum menjadi follower Pasar Modal Syariah, silakan follow Pasar Modal Syariah dan subscribe juga. Kalau yang belum lengkap mengikuti video-video kami selama ini IG Live, silakan subscribe di YouTube channel kami Pasar Modal Syariah. Silakan, Madam, kalau ada yang dipromosikan dari Sakinah Finance, 1 menit. Oh, iya, silakan juga di like IG Sakinah Finance. Madam juga ada IG-nya Murniati Muhlisin. Nah, nanti di situ juga kalau mau lebih detail lagi tentang Sakinah Finance bisa ikut kuliah online-nya, bisa ikut kuliah jadi trainer. Karena Madam kewalahan kalau diajak ngomong sendirian. Jadi kalau Madam sendiri ngomong soal sini berapa jam gitu kan, aduh kecapean. Dari bagusnya banyak trainer, banyak yang bisa menyampaikan. Insya Allah. Baik, mungkin saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Madam tadi adalah tips-tips kalau tadi kita ini bagaimana merencanakan. Pertama kita cek kondisi keuangan, kemudian kebutuhan yang akan kita capai untuk pernikahan berapa. Nah, sekarang nih saya mau cerita sedikit. Tentunya juga teman-teman dari sobat dari Pasar Modal Syariah ini juga sudah mengenal ya produk-produk yang bisa digunakan untuk melakukan perencanaan keuangan. Jadi banyak pilihannya. Tentunya kita menggunakan semua produk keuangan, diantaranya adalah pertama kita menggunakan produk perbankan, tapi ingat ya yang syariah loh ya. Kalau saya sih nggak jualan yang ini, jadi saya jualannya syariah aja. Perbankan syariah untuk dana darurat, kemudian kita gunakan juga asuransi syariah atau takaful itu adalah untuk proteksi, itu juga harus ada. Kemudian satu lagi untuk investasi, ini pastinya produk-produk di pasar modal syariah. Nah, produk pasar modal syariah ini ada 3. Kalau saya kenalin 3 dulu aja deh. Yang pertama adalah saham syariah. Ini tadi kalau saya lihat dari komen-komen ada beberapa teman-teman, Madam, yang sudah mulai berinvestasi di pasar modal di saham Ya, syariah. Nah, ya, kita tuh ya. banyak juga di saham-saham syariah kita tuh yang sebenarnya produk-produknya itu kita pakai sehari-hari. Nah, tadi kalau misal kita merencanakan sekian tahun lagi kita mau menikah, oh pilihannya bisa ke saham syariah, bisa ke sukuk, atau bisa juga ke reksadana syariah. Ya, Tentunya jangan sampai kita salah naro gitu. Jadi ada Madam pengalaman, ini ya, real ya, ada orang dia sudah punya dana untuk menikah dalam waktu 1 tahun. Nah, dia berharapnya sih dana ini bisa berkembang untuk persiapan dia menikah. Tapi ternyata dia salah naro. Dia hmm, taruhlah di reksadana saham. hmm, Nah, kondisi saham saat itu di 1 tahun itu ternyata mengalami penurunan. Pengaruh juga ke reksadana saham. Akhirnya yang tadinya tabungannya let's say lah 100 juta berkurang karena ada penurunan NAB-nya, nilai aktiva bersih. Nah, iya, jadi teman-teman yang mau melakukan perencanaan keuangan untuk tabungan pernikahan, jadi harus pas. iya, Kira-kira mau nikah berapa tahun lagi, gitu nggak, Madam ya? iya, Jadi kalau misalnya naruhnya di saham atau reksadana saham, itu adalah untuk yang jangka panjang. Kalau jangka panjang itu bagusnya berapa tahun sih, Madam? Di atas oke, 5 tahun? ya, Atau, jadi jangka panjang itu bagusnya di atas 5 tahun. Kalau satu tuh jangka pendek, jangka menengah 5 tahun, jangka panjang 10 tahun. oke, berarti Gitu. patokannya tadi ya, 1 tahun jangka pendek, kemudian 5 tahun jangka menengah, dan Ya, 10 tahun 6 tahun jangka sampai 10 panjang. jangka panjang. Jadi kalau menikah 5 tahun, pilihlah yang ya tergantung dari profil masing-masing. Jadi Iya, maka jangan pernah ikut-ikutan orang lain. Kita cek dulu kita profilnya seperti apa, moderat kah atau high risk kah. Jadi kita pengen yang risk profile-nya yang tinggi nggak, berani nggak nanti. Nah, tapi juga harus sadar bahwa menikah itu 1 tahun, jadi bagusnya jangan diletakkan di saham. Karena saham iya. itu biasanya cocok untuk 5 tahun ke atas. Emas juga begitu. Mau menikah tahun depan, beli emas mau ngeborong tahun ini sekitar 1 kilo gitu kan, 2 kilo. Kalau semuanya untuk mahar sih nggak apa-apa, seneng banget tuh calon istrinya. Nah, kalau cuma beli emas Iya. untuk pesta kan bingung. Apalagi kalau harga emas tahun depan tidak terlalu bergerak jauh atau mungkin ada penurunan ketika diperlukan karena hanya 1 tahun kurang 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 sensitif harganya. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Jadi kalau misalnya 1 tahun, baiknya yang sifatnya low risk atau yang sifatnya memang cocok untuk jangka pendek. Misalnya ketika mau seperti produk-produk dan jasa perbankan syariah, ya itu yang biasanya arut
deposito syariah misalnya dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan bisa aro, itu bisa jadi pilihan. Nah tapi kalau menikahnya dari sekarang nih SD nih, nah bisa tuh kita beliin saham syariahnya Ya. Mbak Din atau reksadana campuran. Ya. Nah nanti kan bisa di Kalau situ selain atau deposito sukuk. tadi, Nah kalau yang tadi mau menikah 5 tahun menengah cocok untuk sukuk retail karena SR012 oke, akan di launching tahun depan, awal tahun depan akan maturity-nya kan 3 tahun. Nah, ya 3 tahun berarti bisa nanti 3 tahun lagi cair diinvest dan lagi bisa ya. dipakai. Nah, sukuk tabungan Oke, juga ST007 kan nanti akan di launching kapan Mbak Din? kurang tahu ya. Ini dari Kementerian Keuangan yang ini nanti Ya, yang kan. nah itu Biasanya sih di minimal awal satu tahun. juta. Minimal 1 juta. Kalau Ya, kalau kalau SR012 kan minimal 5 juta. Nah, kan ya, atau maksimal 100 miliar. Jadi cukuplah ya kalau SR012 nanti untuk bisa jadi satu pilihan. Atau saham syariah. Nah, jadi reksadana, sukuk, saham syariah ini juga sangat menarik untuk investasi jangka menengah dan panjang. ya. Itu Mbak Din. Ya mungkin tadi saya menambahkan kalau untuk jangka Hmm, pendek selain produk perbankan yang diceritakan oleh Madam ya, tadi, di pasar modal juga iya. ada yang nature-nya seperti deposito, yaitu reksadana pasar uang. Jadi Oh ini iya, reksadana ini isinya adalah pasar uang. Ini itu ya, Madam. iya, 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 Baik, iya. sepertinya kita sudah semakin seru dan sepertinya sudah pada beberapa apa namanya pertanyaan. Nah, mungkin sebelumnya, jadi teman-teman ini sebagai menunjukkan semangat kalian. Saya tantang nih ya, sebagai menunjukkan semangat kalian dalam pengembangan pasar modal syariah ini. Coba berani nggak kalau kalian nih memberikan nanti para cowok ya, berani nggak kalian kalau nanti bisa menghadirkan mas kawin berupa produk pasar modal syariah. Bisa reksadana, bisa saham syariah. Nah, sekarang beberapa postingan tuh ada ya. Jadi kan keren ya. Begitu jadi misalnya contoh, saya tidak memberikan mahar berupa mobil, tapi saya kasih nih perusahaannya. Kan keren. Iya. Jadi beli beli justru dikasih perusahaannya, bukan dikasih produknya gitu. Iya, Itu misalnya nggak kita Mbak? beli perusahaan A, dia penambang emas lagi, perusahaan si A ini ya. Wah, Iya, keren banget. Mas kawinnya, saham, PT, A, gitu kan. Wow, seru. Ah, luar biasa. Kayaknya tuh pada ketantang tuh para cowok ada yang berani. Ayo kita buktikan. Nanti ya, kalau kalian ketika sudah menikah, kemudian apa namanya mahar kalian adalah saham syariah atau reksadana syariah atau sukuk, silahkan difoto, diposting dan like ya ke Instagram Pasar Modal Syariah sekaligus ke Instagram Madam nih dan Sakinah iya, Finance. Oke, biar kita tahu nih bukti dari tantangan kita bahwa kalian adalah ikut semangat dalam pasar modal iya, syariah iya. gitu. Nah, ini dia. Jadi Baik, kita tunggu Madam, ya. Foto, ya fotonya harus lengkap kan, Mbak Din? Fotonya, fotonya sertifikatnya. lengkap sama Uh, buktinya ini adalah buktinya. apa maharnya gitu. Mungkin foto pas apa prosesi nikahnya bakalan keren dah. Nanti di follow banyak follower loh gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan. Bagaimana tata cara nabung untuk pernikahan dan apa yang harus diutamakan, Madam? Ya, nah jadi memang untuk penabung untuk pemerintahan ini yang pertama tadi ya kita perencanaannya kapan mau menikahnya, kemudian kedua profil dari kitanya sebagai investor berani nggak kalau kalau misalnya luris apakah cocok untuk saham syariah atau reksadana syariah itu harus kita perhatikan sejak awal. Kemudian dari nilainya, nah dari sekarang ini kita siapnya berapa? Nah, kemudian apakah ada tujuan-tujuan lain yang selain menikah dalam waktu 5 tahun ke depan? Harus dibagi alokasi uangnya. Jadi misalnya kebetulan ada dana dari ayah, kadang-kadang orang tua tuh suka gitu tuh Madin, aku kasih kamu 1 miliar. Wah gitu kan, serah kamu mau usaha apa. Nah, jadi harus dipecah-pecah. Don't put your Oke. eggs into one basket. Nah, jadi bagusnya investasi itu disebar. Ada tadi macam-macam disebut oleh Mbak Din tadi ya, ada ST, ada SR ya, kemudian ada RSD. Nah, itu bisa nanti emiten-emiten pun insya Allah udah banyak sekali, ada 400-an ya Mbak Din. Sudah ada sekitar 450 lebih
emiten yang 450. merupakan saham syariah. Ya. Ya, dan jangan khawatir kalau 450 lebih ini selalu diawasi oleh Bapak Pam kita ya. Jadi OJK, Madam. berapa? OJK, bukan Oh iya ya, Bapopam lagi. OJK. Ya, jadi apa kita udah kita dari awasin setiap bulan. Setiap berapa bulan Mbak Din rilis? Kalau daftar efek syariah setiap eh, bulan Mei dan bulan November itu terbit. Jadi dalam setahun 2 kali itu yang periodik. Tapi biasanya kalau untuk saham-saham perusahaan yang melakukan IPO itu insidentil, begitu mereka efektif, Ya. OJK pun juga mengumumkan bahwa dia adalah saham syariah. Jadi pantengin aja website OJK. Ya, di OJK itu lengkap banget. Statistik apapun ada di situ. Yang syariah lengkap, termasuk apa Excel-nya, PowerPoint-nya, aduh pokoknya buku-bukunya, semuanya gratis, tis. Tinggal baca, ya kan Mbak Din? Tinggal download, Ya, tinggal betul. baca. Nah, jadi emiten syariah yang sebut Mbak Din tadi, 450 tuh nggak sedikit loh. Hampir semua, sekarang emiten terdaftar berapa Mbak Din? Sekitar 700 lebih, Madam. Nah, artinya 760. dari 60, sekitar 60% itu adalah emitennya syariah. Ya, more than Artinya OJK 50%. sekarang sudah menganjurkan emiten-emiten untuk apa mensyariahkan dirinya supaya apa makin terbuka para masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Jadi jangan khawatir karena apa? Ada Dewan Pengawas Syariahnya, ada kajian-kajian syariahnya. Jadi kadang-kadang kalau kita pergi ke Bursa Efek Indonesia juga banyak kajian-kajian di sana. Seru deh kalau yang belum pernah ke sana, apalagi tinggalnya di Jakarta, buat studi banding ya, studi banding ke Bursa Efek Indonesia, pergi ke OJK. OJK juga asik kalau kita buat studi banding di sana, dikasih makan siang sama Mbak Din. Nah, jadi bisa bisa ngobrol-ngobrol tentang pasar modal syariah, asik deh ya. Nah, mungkin tadi ada yang nanya-nanya nih Mbak Din. Ada yang lagi. Ada lagi nih pertanyaan. Dari Ya, Mbak Dewi 19.96, yaitu minta tolong dalam presentasi berapa baiknya alokasi pengeluaran atas gaji kita. Jadi ya, ketika kita terima gaji, Madam, alokasi untuk perencanaan keuangan itu bagusnya berapa sih? Gitu. ya. Ini standar, namun tidak berlaku semuanya wajib atau tidak wajib diikutin semuanya, tergantung dari prioritas-prioritas ya. Misalnya untuk gaji yang menengah ya, gaji menengah ke bawah itu uh, mungkin dari kisaran di atas 5 juta ke 10 juta, 15 juta, 20 juta itu ya, kita pakai standar 10% pertama bayar utang dulu ya, sekitar 35% bayar utang untuk utang produktif dan utang konsumtif, 30-35% ya. Nah, utang produktif harus lebih banyak dibandingin utang konsumtif. Apa artinya? Utang boleh, tidak dilarang dalam Islam, tapi tidak boleh ghalabatid dain, tidak boleh berlebihan. Utang boleh. Bagusnya apa? Utang yang produktif. Apa itu maksud utang produktif? Utang yang bisa menghasilkan. Kalau betul-betul perlu utang. Kedua, bayar zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Itu kita mulai dengan wakaf tunai, apalagi sekarang fintech wakaf banyak ya. Jadi kita bisa 100.000 juga udah bisa berwakaf. Nah, itu 10%. Jadi 35, 10, terus tambah lagi 10% untuk investasi. Ya, investasi apa? Investasi termasuk dana darurat. Tadi Mbak Din juga nyebut dana darurat ya. Jadi dana darurat, kemudian investasi, ini juga 10% dari gaji setiap bulannya. Kemudian 10% asuransi. Asuransi syariah tentunya ya. Nah, kemudian uh, uh, sisanya baru untuk makan. Ya. Jadi kira-kira itu panduannya. Jadi diprioritaskan berdasarkan maqasid syariah. Ya, maqasid maksud. Nah, artinya kita memprioritaskan yang penting terdahulu yaitu bayar hutang. Kalau nggak ada utang, nah ini enak ya kalau nggak ada utang, Mbak Din. Berarti investasinya Iya. bisa besar. Jadi kalau Jadi gajinya 10 investasinya juta, digedein ya. misalnya gaji Nasuha ya, Nasuha saya nggak punya utang, punyanya piutang. Canggih banget Nasuha. Nah, Nasuha ini taubatan Nasuha. Weh, namanya bagus banget ya. Jadi taubat yang sebenar-benarnya. Jadi Nasuha ini sudah bertaubat, sudah tidak punya utang gitu kan. Dan dia, Mbak Din, nggak punya utang. Artinya apa? Ada uang yang 35% tadi masih bisa dialihkan untuk investasi. Misalnya dia gajinya 10 juta. Dari Ya. tadi untuk dibayar utang 3 jutaan nggak ada yang perlu dibayar.
Akhirnya 3 juta itu bisa jadi investasi. Tadi investasi kita kan alokasi 10%. 10% itu Hmm. sekitar 1 juta. Berarti tambah 4 juta, tambah 3 juta, sekitar 4 juta setiap bulannya yang bisa disisihkan dari gaji. Kan asik banget tuh Mbak Din. Kalau kita bawa ke Hmm. itu apa Tamrin City, kita bawa ke Mall of Indonesia, kita bawa ke Metro, kita bawa ke mana lagi nih Mbak Din? Itu habis tuh Mbak Din 4 Tanah juta itu Abang. Tanah Abang, Mbak Din levelnya Tanah Abang ya karena suka borong sama kayak Medem. Karena suka untuk keluarga di kampung ya. Anaknya banyak soalnya. Anaknya banyak dan bagus-bagus loh Tanah Abang kita itu. Dan Ya. juga bisa hemat kalau kita belanja untuk 1 tahun sekali gitu ya. Mbak Dinnya Medem juga senang gitu ya belanja ke Tanah Abang. Nah, eh, eh, apa apa 4 juta tadi bisa ternyata bisa diinvestasikan. Nah, sekarang misalnya tabungan aja cuman ST itu kalau keluar kan cuma 1 juta ya. Kemudian kalau untuk emiten sekarang berapa Mbak? Satu lot kita tergantung harganya ya Mbak Din ya. Satu lot sekarang 100 lembar. Iya, jadi tergantung dari harga masing-masing Iya, emiten ya. iya. Nah, kira-kira untuk pemula bagusnya berapa nih Mbak Din? Ya mungkin tergantung dari kantongnya ya, Madam ya. Ya Kira misalnya tadi dan 4 juta, dia bisa nabung 4 juta, besoknya 4 juta lagi, 8 juta, dikumpulin lagi 3 juta. Akhirnya, aku sudah ada 12 juta nih, cukup nggak ya? Nah, kayak rasanya untuk satu lot satu ini kayaknya cukup lah ya oh, untuk sangat cukup. Bahkan ada loh, Madam, yang satu lot itu di bawah 1 juta Iya, tergantung gitu. emitennya ya, jangan yang Tergantung milih yang emitennya. lagi, kan ada yang lagi, kalau sekarang ini kayaknya pas nggak nih? Nah, ini kan masa pandemi kan, Justru harga-harga saham sekarang harganya lagi obral. lagi diobral, pas nggak nih? Iya, Nah, Mbak Din lagi udah borong belum? turun. Tinggal beli. Kan kayak Nah, sekarang kan lagi pada turun. Jadi harga lagi murah-murahnya nih. Jadi teman-teman bisa beli saatnya sekarang beli iya. gitu. Nah, inilah saatnya jadi ketika murah beli, ketika lagi mahal jual. Tapi ingat tujuan kita kan nggak jual beli, jual beli, jual beli, tapi adalah memenuhi tadi Hmm. bagusnya memenuhi tujuan-tujuan keuangan kita. Nah ini ya, jadi tapi kalau perlu ada manajer investasi seperti reksadana campuran, ada tabungan dengan saham. Itu kan nanti ada orang yang sudah ada manajer investasinya sendiri, itu kita Iya. serahkan. Nah, jadi ada pilihan-pilihan yang banyak banget sekarang di Indonesia. Jadi kapan lagi kita mau investasi secara syariah kalau nggak hari ini? Medan banyak banget nih akun-akun rekening ini segala macam. Coba semuanya syariahnya. Kalau misalnya ada yang nggak benar, kita kasih masukan ke OJK. OJK ini emitennya kayaknya dia masih ada transaksi ini. Nah, kita serahkan. Jadi kan ngelihat sendiri gitu. Kan nggak mungkin OJK ngawasin terus langsung. Kita perlu juga masukan dari publik, ya kan Mbak Din? Nah, ini perlu Betul. kita. Jadi kalau kita nyebur, kita baru tahu masalahnya apa gitu, ya. Baik. Ini Madam masih banyak pertanyaan. Ini Ya, bagaimana ya Madam untuk memitigasi resiko dana investasi kita yang memang digunakan untuk menikah. Jadi kalau tadi sudah mau menikah, dia sudah melakukan nabung dari sekarang, memitigasi resikonya nih biar nggak habis ke tindas inflasi atau resiko investasi tadi. Bagaimana ya, mitigasinya, ya. Madam? Ya memang kita bagus banget ya. Jadi orang yang pandai itu ketika dia dengar soal investasi yang ditanya risiko dahulu. Jadi jangan kalau saya dapat ini returnnya begini, waduh uang saya yang 3 juta jadi 10 juta dong nanti. Jangan mikirin itu dulu, pikir resikonya. Maka dari itu pelajari konsekuensi keuangannya, pelajari psikologi pasar, pelajari history dari emiten yang kita mau beli, kemudian pelajari performance-nya dari laporan keuangannya. Alhamdulillah OJK mengawasi sampai ke laporan keuangan yang harus di store ke OJK berkala ya. Ini bisa kita lihat langsung bagaimana kinerja performance dari emiten-emiten yang kita mau investasikan. Nah, supaya kita tadi ketika dia jangan sampai kepake istilahnya ya, jangan sampai kepake uangnya, pilih jangka panjang. Jadi kalau memang dia bentuknya jangka panjang, kita pastikan nggak bisa ini. Kalau emiten kan nggak sembarangan, nggak kayak ATM dia. Kita beli hari ini besok bisa cair, enggak. Harus pergi ke pasar sekunder dan sebagainya. Dan kita agak secure untuk jangka panjang.
Jadi kalau ATM itu yang paling fragile justru. Lalu paling fragile, kenapa? ATM bisa gesek sana sini, bisa debit card lagi, bisa langsung pergi ke ATM bersama lagi. Nah itu kan ini sekali, cepat sekali, apalagi bisa transfer langsung di mobile phone, sampai mobile banking, internet banking. Nah artinya jangan banyak-banyak uang ada cash yang ada di sana, karena godaannya banyak banget. Ya, Jadi jadi masih investasi ya. iya. Nah, kalau tadi terkait dengan tantangan kita, Madam, bahwa mau memberikan saham syariah sebagai mahar, ini kira-kira jumlah saham yang bagus untuk mahar itu berapa sih? Gitu. Kocak ini pertanyaan. Iya, ya apa, pokoknya udah nggak zaman lagi seperangkat alat sholat ya. Ini nggak zaman lagi. Kalau itu zamannya Badin, zamannya Medem gitu ya. Kalau sekarang ini seperangkat sertifikat saham syariah gitu ya. Nah, berapa ya tadi mahar itu tidak ditentukan Sesuai jumlahnya. kemampuan berarti ya, Madam Iya, ya. kalau di Malaysia memang, kalau di Malaysia itu ditentukan dari di Kuala Lumpur itu katakanlah kalau nggak salah ya, kalau sekarang sejak pandemi mungkin turun gitu nggak tahu ya. Jadi di ada ketentuannya, di Kuala Lumpur itu sekitar minimal 300 ringgit, di luar Kuala Lumpur sekitar ada perbedaan 250 dan sebagainya. Itu mahar, artinya mahar dalam artian bukan termasuk hantaran kawin, belum termasuk kenduri dan sebagainya gitu ya. Biasanya antara dua orang tua itu bisa sering bernegosiasi dan saling meminta gitu ya. Nah, ada juga yang nggak minta sama sekali, terserah aja deh gitu kan. Nah, kalau di Indonesia memang tidak ada peraturan untuk mahar, jumlahnya berapa. Di Egypt juga ada tuh, ada 500 pound sterling Egypt kalau nggak salah ya. Jadi ada istilah negara, ada beberapa majelis ugamanya memang menetapkan mahar. Nah sekarang kalau di Indonesia, di kita mau praktikkan ya terserah. Misalnya tadi 1 lot, nah 2 lot gitu kan. Nah, itu bisa jadi mahar nanti. Bagaimana nanti itu jadi investasi untuk istrinya. Nah, jadi nanti haknya, returnnya semuanya istrinya yang punya. Jadi tidak bisa nanti jadi cair atau mau dijual gitu kan ke sekunder, pasar sekunder, kemudian bisa untuk dibuat untuk nafkah sehari-hari, nggak bisa ya. Itu jadi memang diberikan gitu, sertifikatnya, dan tentunya Jadi atas sesuai nama dengan dia gitu kemampuan ya. aja. Kenapa? Sesuai dengan kemampuan aja ya, Madam ya. Iya, iya. Jadi Dengan dan kemampuan, tergantung ini dari ada harganya. standar Kan ya. tadi berapa tadi, 1 lot berapa, 100 lembar. Satu lot 100 lembar. Jadi Nah, silahkan aja teman-teman mau mau saya value-nya itu kira-kira berapa. Tentunya kemarin juga gini kayaknya prinsip. Mbak Din ada posting ini deh di IG, 1 lot kira-kira berapa tuh, coba harga kalbe, coba lihat yang tadi yang Tergantung harganya. Wah, saya lagi belum buka ini. Jadi oh, intinya tergantung teman-teman, pilih ada sahamnya juga 500. misalnya. Ya. Jadi prinsipnya gini, wanita yang berkah, kalau dalam pernikahan ya wanita yang berkah, yang dia tidak menuntut mahar yang mahal. Iya, Ingat ya wanita. Nah sebaliknya, laki-laki yang baik adalah dia yang bisa memberikan mahar yang terbaik. Gitu nggak, Madam? iya, yang mahar itu yang terbaik ya. Dan jangan diminta lagi ya. Aku kan cuman gaya aja ngasih kamu 10.000 lot gitu kan. Wah, atau 10.000 saham gitu kan, lembar waktu itu. Kamu itu kan cuman gaya aja, jangan gitu ya. Harusnya memang yang Ya, terbaik untuk dia, memang untuk pegangan istri gitu ya. Dan itu harus ikhlas ngasihnya. Dan memang tidak memberatkan. Rasulullah SAW bahkan pernah menikahkan seorang yang tidak punya apa-apa, tidak punya kamu punya apa, kata Rasulullah, aku cuman punya sarung ini, kamu cari dong cincin besi kah apa. Pulang, ya Rasulullah aku tidak dapat, cuma ada cincin besi aja nggak dapat. Kamu punya apa? Aku punya hafalan surah ini, surah ini, surah ini, surah ini. Ya udah kalau gitu itu aja maharnya. Nah jadi nah, maharnya surat memudahkan Al-Quran. ya. Iya, Ya. karena memang Maaf nih, memudah. Madam, masih banyak pertanyaan lagi. Bagaimana tips supaya disiplin dalam investasi untuk menikah tidak belanja online? Nah, Nah, mungkin ini bisa menjawab lebih singkat dan padat, Madam, karena banyak banget nih pertanyaan yang masih belum kita bacakan. iya, iya. Ya, ini memang harus ini ya. Pertama tadi investasinya harus jelas tadi panduannya ya. Biar Berapa disiplin, lamanya? Madam, nggak Ya. tergoda untuk belanja online Oh iya, maksudnya. iya.
Nah, ya itu tadi ya, ketika kita menentukan investasinya apa, yang sudah kita catat, dan kedua, pastikan kita merasa cukup gitu. Artinya selalu ngelihat, ketika kita sering-sering ngelihat, sering-sering istighfar, sering-sering muhasabah. Misalnya gini, Allah itu kan ketika melihat orang-orang yang israf, yang tabzir ya, tabzir israf itu betul-betul dikutuk oleh Allah. Inna mubazirina kanu ikhwana syayatin. Jadi Allah itu menentukan orang-orang yang mubazir, yang buang-buang, yang suka belanja nggak jelas, itu termasuk saudara-saudaranya syaitan. Nah, jangan mau kita jadi golongan itu. Makanya kalau mau belanja, pastikan periksa dulu apa yang kita punya. Buka lemarinya, buka jilbabnya, masih banyak. Kalau ini bisa didaur ulang. Pernah nggak kita mendaur ulang baju? Baju yang ini dijahit lagi, diindikan lagi. Ternyata masih bagus. Sepatu, ini semuanya, tas dibaikan, dicat lagi, ini segala macam, ternyata masih bagus. Nah, jadi jangan terlalu memaksakan untuk belanja ikut-ikut orang. Ingat ayat itu tadi. Nah, kemudian Oke. kalau kita merasa banyak ada uang yang lebih, dengan tadi ya, aduh kayaknya investasi cuma segini-gini aja, cek juga, muhasabah juga, jangan-jangan zakat infak sedekah kita kurang. Ya, jadi apa yang kita ikhtiarkan ternyata tidak mendapatkan blessing, tidak mendapatkan berkahnya. Maka dari itu banyak-banyak juga bersedekah, infak, zakatnya jalan, wakafnya jalan ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi keempat ya, banyak-banyak doa masuk pasar tadi gitu ya Mbak Din, dan saling Iya, mengingatkan, saling mengingatkan. baik. Punya sahabat itu bagus Mbak Din. Makanya Ya. carilah sahabat-sahabat yang juga saling suka mengingatkan kita untuk belanja. Kayak gayanya, tampangnya Mbak Din ini, suka belanja nggak teman-teman? Nih, Suka banget. suka banget ya. Kelihatan memang dari wajahnya. Nah, ini perlu ada teman seperti siapa ya yang nggak bisa, yang nggak suka belanja ya. Madam sih, kalau kalau sekarang ini Madam tuh belanjanya apa ya? Maaf ya Mbak Din ya. Kami ini berusaha, kami tuh alhamdulillah sekeluarga ini biasa menentukan gaya hidupnya sederhana. Artinya gini, kami nggak biasa belanja di butik-butik yang mahal-mahal. Bahkan Madam lebih suka tadi ke Tanah Abang, ke Pasar Kaget, Sogo Jongkok gitu ya. Nah, itu sukanya di Betul, situ. paling lumer. Pernah suatu hari Mbak Din, suami ngajak ke butik, harga bajunya 1 juta, 2 juta. Terus beliau bilang, mungkin nggak tahu ya, ikhlas atau ngetes gitu ya. Silahkan ambil katanya. Kata Madam, aduh kayaknya nggak tega deh, walaupun punya duitnya gitu. Nah, bisa nggak kita banyak-banyak, ketika kita banyak melihat orang-orang yang susah, itu juga akan tergugah. Jadi kita biasa berhadapan dengan orang susah, mikirin orang susah. Ketika kita mau belanja online asal-asalan, itu pasti tergugah, insya Allah. Ya, Ya, baik. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Ada nih terkait dengan saran perusahaan sekuritas untuk berinvestasi syariah. Nah, ini nanti tolong ya Mimin posting lagi, repost lagi terkait dengan sistem online trading syariah yang ada di Indonesia. Sampai sekarang sudah ada 18 perusahaan efek yang sudah memberikan layanan sistem online trading syariah. Jadi teman-teman tinggal pilih di situ, kulik aja website mereka, mana sih yang paling bagus. Nah, itu adalah untuk sekuritas yang syariah, yang punya sistem online trading syariah. Jadi nanti Mimin bantu deh, atau bisa juga cek dari posting-posting IG Pasar Modal Syariah, mana-mana ada kok listnya dari ada. SOTS yang punya apa namanya sistem online trading syariah. Kemudian rekomendasi akun IG untuk belajar investasi syariah. Pas banget nih kalau teman-teman di sini sudah follow akun pasar modal syariah. Dan nanti kalau misalnya berbicara terkait dengan perencanaan keuangan, teman-teman juga tambah lagi follow lagi akun Sakinah Finance. Jadi sudah tahu caranya berinvestasi, terus caranya juga dengan bagaimana melakukan perencanaan keuangan yang bagus gitu kan, terutama yang dengan syariah. Nah, Madam, mohon maaf nih ya teman-teman kalau misalnya masih ada beberapa pertanyaan belum terjawab. Ini sisa waktu tinggal 5 menit lagi. Khawatirnya nanti tiba-tiba putus di tengah jalan. Mungkin kita sudahi dulu. Cuman sebelum kita akhiri, kita minta ya closing statement dari Madam. Saran nih buat sobat-sobat pasar modal syariah dan sobat-sobat Sakinah Finance terkait dengan kemapanan keuangan secara sakinah. Silahkan Madam. Ya.
Ya, sarannya adalah ini juga saran untuk Madam juga ya. Pertama, pastikan niat kita. Kita ngapain sih mau investasi? Tentu saja ingin mencari ridha Allah dengan pendapatan yang berkah, pendapatan yang insya Allah membawakan kebahagiaan, memenuhi perencanaan keuangan kita, dan insya Allah akan memperpanjang rezekinya terus-terusan. Apalagi di dalamnya juga ingat tadi ya, niat, kemudian pastikan yang halal, apalagi yang semuanya halal ya. Apalagi kalau sudah dijamin oleh pasar modal syariah, jangan khawatir karena banyak pakar-pakar di dalamnya yang sudah memastikan bersama-sama bagaimana investasi-investasi itu atau emiten-emiten itu juga itu harus patuh dengan syarat-syarat syariah. Kemudian yang ketiga, pastikan ketika apapun return dividen yang kita dapat disisihkan untuk zakat infak sedekah kita untuk orang-orang yang tidak mampu. Dan tentu saja ini juga menolak bala ya. Jadi sedekah itu menolak bala, dan zakat infak sedekah itu juga banyak sekali teguran-tegurannya kalau kita tidak melakukannya. Terus yang keempat, pastikan kita juga selalu silaturahim dengan berbagai akun-akun IG yang baik-baik ya, jangan yang nggak jelas gitu ya. Ada kan akun-akun yang nggak jelas gitu ya, makanya yang lewat iklannya nggak jelas juga tuh Mbak Din. Kalau iklannya kalau silaturahim ke akun-akun IG yang syariah, pasar modal syariah, Sakinah Finance, ada banyak-banyak lagi, insya Allah majelis ilmunya terus hidup ya. Terus yang kelima, pastikan kita selalu, oh iya aku dulu pernah masuk yang nggak syariah, yang ini, yang dulu yang sudah gitu ya. Sekarang pindahkan ke rekening bank syariah, ke polis asuransi syariah, ke emiten-emiten syariah ya. Jadi jangan selalu mikirkan returnnya yang bagus apa, jangan, yang halal, yang baik mana gitu. Jadi halal yang baik yang mana. Jadi itu saja mungkin dari Madam, dan ini tentunya bukan pertama kali dan terakhir kali kita bersama-sama pasar modal syariah. Banyak lagi, besok malam juga Sakinah Finance akan go online, tapi mungkin bukan sama Madam, ada banyak teman-teman dari Sakinah yang juga selalu online tiap minggu ya. Ya, Baik. terima kasih ya Mbak Din. Terima kasih, Madam. Nah, pesan dari saya, sobat semuanya. Jadi, kalau tadi kita sudah tahu ilmunya dari Madam, bagaimana tips menjalankan financial planning, bagaimana merencanakan pernikahan kita. So, kalau sudah dapat ilmunya, saatnya kalian untuk beramal ilmunya. Jadi, tidak hanya dapat ilmu, tapi harus langsung dipraktekin. Percuma aja. Jadi, kalau ada ilmu, nggak ada amal, percuma. Sebaliknya, ada amal, nggak ada ilmu juga bahaya gitu. Jadi, sudah dapat ilmunya, silahkan mulai dari sekarang silahkan praktekkan dan rencanakan keuangan dengan baik. Semoga nanti kita menjadi keluarga kita menjadi keluarga sakinah karena kita mapan keuangannya dan berkah lagi kalau investasinya di investasi syariah. Baik, Madam, terima kasih atas sharing Terima ilmunya kasih. ini tadi. Luar biasa sekali. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan memberikan pencerahan untuk kita semua, membuka mata kita. Dan kita akhiri sesi kita hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi berikutnya, dalam silaturahim yang berikutnya dengan Sakinah Finance, dalam topik yang lainnya. Kita akhiri. Terima kasih, Madam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, Madam. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih, teman-teman.